Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kulbia, NIM 125, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan hasil penjualan produk fashion wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gagasan membuka bisnis baru. Bisnis online saat ini sedang booming di dunia bisnis dikarenakan akses yang lebih mudah dan cepat. Dan kebanyakan anak muda saat ini lebih sering browsing atau mencari sesuatu untuk berbelanja secara online. Semua itu karena perkembangan perkembangan teknologi di masa sekarang yang sudah sangat cepat dan canggih gitu, sehingga orang lebih mudah mendapat apa yang mereka mau. Karena sekarang itu dengan kecanggihannya orang-orang bisa mencari apa aja di internet, di media sosial, termasuk dalam berbisnis. Terus karena adanya peluang itu, kita jadi bisa memanfaatkan peluang itu untuk memulai bisnis fashion online melalui media marketplace kayak Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Sekarang udah banyak marketplace besar gitu kan. Selain itu juga selain melalui marketplace, promosinya tuh sekarang bisa lewat Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain gitu kan. Terus selain itu keuntungan yang didapat juga sangat besar apabila diakses melalui internet. Terus bidang usaha yang dijalankan adalah bisnis dropship produk fashion yang tidak harus menyetok barang terlebih dahulu. Prinsip kerjanya juga gampang, bisa pakai modal, bisa enggak, bisa yang modalnya cuman kita promosi dari mulut ke mulut, dari chat by chat gitu. Terus tanpa harus ada barangnya, tanpa harus kita menyetok barang, kita bisa dengan promosiin aja dulu barangnya nih. Ntar pas udah ada yang mau order atau udah dapet orderan, itu kita bisa semacam mencari vendor yang memberikan memberikan harga lebih murah. Terus kita jualnya lagi ke orang dengan harga sesuai yang kita inginkan. Dan seperti itu kita nggak harus nyetok barangnya, tapi nanti dari vendornya itu kita kasih tahu aja ada yang order ini, barangnya ini, produknya ini. Terus nanti langsung dikirim dari vendor yang kita pesen itu ke alamat customernya langsung, tapi pakai nama all shop kita. Dengan cara bisnis dropship ini juga lebih
lebih mudah sih, dan keuntungannya juga lumayan. Selanjutnya bentuk perusahaannya itu perseorangan, dimana bentuk perusahaan perseorangan itu pemilik usahanya yang sebagai pemilik modalnya juga pemimpin perusahaan dan pengelola perusahaan. Terus kelebihan dari perusahaan perseorangan tuh keamanannya, rahasia perusahaan tuh lebih terjaga dan lebih aman karena yang ngelola semuanya sendiri gitu kan. Tapi juga untung ruginya juga ditanggung sendiri. Selanjutnya ada gambaran perkembangan usaha. Yang pertama itu ada analisis produk. Produk yang dijual itu merupakan pakaian wanita, kayak baju, celana yang setelan gitu, yang kardigan, kayak outer kan, kayak fashion wanita tuh kan, fashion cewek tuh banyak gitu kan, modelnya, jenisnya, ragamnya kayak. Terus produk yang dijual ini tuh punya konsep yang cheerful gitu, yang colorful, yang warna-warnanya tuh agak nyentrik tapi lucu-lucu gitu. Terus juga karakteristik dari model-modelnya tuh dibikin sendiri, didesain sendiri. Nah, terus keunggulannya itu ya tadi, bahannya juga nyaman buat dipakai, kayak buat dipakai sehari-hari atau buat kayak ke kampus atau buat kerja gitu, kayak nyaman lah pokoknya. Terus motif sama warnanya tuh karena lucu jadi menarik banyak peminat, mulai dari anak-anak gitu bisa kan. Jadi kan kayak ada yang ukurannya anak-anak, ada yang buat ukuran remaja, atau enggak cewek-cewek perempuan-perempuan yang udah dewasa juga tertarik gitu karena modelnya dan warnanya yang lucu-lucu. Tapi kelemahan dari produknya ini tuh terkadang ketersediaan bahan ya. Setiap produk yang dikeluarkan kan karena perlu banyak warna, terus jadinya ada sebagian produk yang nanti bahannya tuh berbeda gitu, kayak produk yang satu sama produk yang lainnya tuh beda. Terus kayak ada yang tipis, ada yang tebel, nah itu beda-beda gitu bahannya. Nah, kalau analisis pasarnya ya, konsumen dari produk pakaian ini tuh biasanya anak-anak muda yang punya lebih suka baju-baju atau kayak lebih mengekspresikan dirinya tuh ceria gitu kali ya, kayak yang suka warna-warna pastel atau kayak warna-warna pink baby blue, yang kayak gitu-gitu tuh kan lucu gitu kan. Nah, tapi dengan model-model yang kayak gitu, yang simple, warnanya juga banyak, harganya tetap terjangkau. Dan karena yang tadi saya udah bilang, bahannya juga nyaman digunakan buat sehari-hari atau kayak buat ke kampus, buat kerja, atau buat cuman sekedar jalan-jalan gitu. Dan segmentasi pasarnya tuh sebenarnya ditujukan kepada anak-anak ya, bisa dibilang kisaran belasan tahun ya, kayak
mungkin dari 12 tahun atau 13 tahun ke atas, so umuran anak-anak SMP, SMA yang lagi gemes-gemesnya gitu, atau yang apa ya, perempuan-perempuan yang punya fashion, ciri khas fashionnya sendiri gitu, kayak dia suka mix and match baju atasan sama bawahannya warnanya tuh beda gitu, tapi tetap apa ya, tetap modis gitu, tetap nggak norak, yang kayak tetap lucu gitu dipakainya. Terus yang tadi juga media promosinya itu bisa dilakukan melalui memposting di media-media sosial, menyampaikannya dari chat by chat, dari mulut ke mulut gitu kan. Kayak sekarang juga udah banyak marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu. Terus selain itu juga perusahaan ini tuh udah sempat membuka bazar gitu, stand bazar, dan biasanya sistem promosinya juga memberikan voucher potongan harga atau voucher gratis ongkir gitu, yang menarik minat pelanggan untuk membeli produknya itu tadi. Terus selanjutnya itu ada gambaran umum usaha, di mana perusahaan fashion ini bergerak di bidang produksi yang mana menghasilkan berbagai macam mode pakaian dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanannya. Perusahaan ini memiliki bentuk perusahaan perseorangan, yang mana tadi pemilik modalnya sendiri, pengelola sendiri, dan memimpin perusahaannya sendiri. Ya paling ada admin yang buat untuk mengurus misalnya masing-masing marketplace, kayak admin Shopee-nya ada, Tokopedia-nya ada, admin Instagram-nya ada. Tapi nggak lupa juga pemiliknya itu turun tangan langsung buat ngecek gimana pelanggannya, atau kayak orderan yang masuk itu dicek sendiri sama pemiliknya, jadi dia turun tangan langsung. Terus aspek teknis produksinya, usaha ini bersifat berkepanjangan, jadi bisa diinvestasikan untuk jangka panjang karena bahan-bahan yang digunakan juga berkualitas. Terus juga karena menomorsatukan kepuasan pelanggannya. Terus dan juga kayak akan terus berinovasi lagi, misalnya nanti akan kolaborasi gitu dengan kayak yang sama influencer mungkin. Terus juga bisa juga dengan dengan mempromosikannya kepada selebgram, influencer kayak gitu. Terus aspek pemasarannya sebenarnya masih agak jarang pelaku usaha yang menjual produk pakaian dengan konsep seperti ini. Kayak misalnya warna-warnanya tuh yang berani beda gitu kan, kayak yang warna-warnanya tuh menabrak gitu kan. Mungkin di tempat lain tuh masih banyak yang belum berani gitu mengeluarkan produk seperti ini.
Selain itu juga harganya juga sesuai sama kualitas yang diberikan dan memperhatikan harga pasar yang berlaku. Tentu saja setelah perusahaan ini berdiri maka akan ada usaha. Nah, jadi kayak sebenarnya karena perusahaan ini udah ada, jadi ya mungkin kedepannya bakal ada juga usaha-usaha yang mendirikan menghasilkan atau membuat produk-produk seperti ini gitu, kayak buat fashion wanita, atau mungkin bisa dikembangkan jadi fashion pria juga, kayak ya dengan menambahkan inovasi baru pada desain produk yang diberikan itu. Terus aspek manajemen perusahaan ini tuh kayak yang tadi udah disampaikan berkali-kali, aspek manajemennya ya pemilik usaha juga berpartisipasi. Oh ya, nggak lupa juga dalam pengemasan produk, semuanya pengelola keuangan itu kelola langsung sama pemiliknya. Dan dari aspek keuangan, sebenarnya pada awalnya itu aspek keuangannya itu modal awalnya ini murni menggunakan tabungan gitu kan, tabungan yang dikumpulkan sendiri. Awal mulanya nih modalnya 3 juta, tapi dengan usaha, kegigihan, dengan produk-produk yang dihasilkan dan bahan-bahan dasar awalnya itu, pertama membuat outer yang motifnya tuh lucu gitu, kayak berwarna atau kayak yang gimana ya, yang beda deh, belum ditemuin gitu kan. Dan karena banyak yang minat, jadi ya lama-lama pemiliknya ini berinovasi dan membuat produk yang lain, kayak scarf, kayak kardigan, kayak celana. Bahkan sekarang pun mereka sudah memulai membuat casing HP dengan desain sendiri, yang didesain sendiri. Selain itu juga yang saya ketahui ya, awal mulanya tuh dia hanya berjualan kecil-kecilan gitu, kayak apapun dijual, kayak tas yang kecil, tas yang sling bag gitu ya sebutannya, atau yang tempat pensil, tempat dompet, pouch gitu juga ada. Dan semuanya itu dilakukan sendiri pada awalnya. Namun setelah berkembang sehingga saat ini sudah memiliki beberapa karyawan yang menjadi admin dan punya vendor untuk penjahitnya sendiri, dan juga punya beberapa karyawan untuk konten kreatornya, konten promosinya, dan biaya yang didapat itu yang awal dari modal sendiri, dan ada tidak sama sekali dari pinjaman, sekarang sudah dapat menggaji
karyawan-karyawannya, seperti biaya tetap, biaya variabel, pendapatan, penjualan bersih, harga pokok penjualan, beban administrasi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.